Assalamualaikum Bu Mei. Waalaikumsalam Bu Lilis. Bagaimana kabarnya Bu Mei hari ini? Kabarnya alhamdulillah baik Bu Lilis. Alhamdulillah. Bu Mei, apakah benar Bu Mei hari ini akan melakukan coaching? Ya, benar. Hari ini saya akan melakukan proses coaching bersama dengan Pak Susilo. Oke Bu Mei. Ya. Ya, di sini kan saya akan menjadi observer ya Bu ya. Nanti saya akan mengamati dan menilai saat Ibu akan melakukan coaching dengan menggunakan rubrik ya. Apakah nanti saat Ibu melakukan coaching itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Dan bagaimana Ibu nanti menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci. Kemudian apakah coaching itu bisa menanggapi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Oh ya Bu Mei, nanti jangan lupa ya, saat proses pelaksanaan coaching ini Bu Mei tetap memperhatikan prinsip coaching ya, seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Bu Mei, sebelumnya ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih. Apakah Bu Mei siap? Siap Bu. Ya, pertanyaan pertama nih ya Bu Mei ya. Dalam proses coaching ini kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan oleh Bu Mei? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif, kehadiran penuh, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Betul. Kemudian kompetensi mana sih yang secara spesifik ingin diobservasi dari ketiga kompetensi tadi? Pertanyaan yang ingin saya yang menjadi prioritas saya ketika melakukan proses coaching ini adalah memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Oh ya. Kemudian pertanyaan terakhir nih Bu Mei, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Mei dalam proses coaching ini? Oke, indikator yang saya harapkan dari kegiatan proses coaching ini adalah coaching nanti itu dapat dengan kegiatan sharing seperti ini si coaching dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Baik Bu Mei, terima kasih Bu Mei atas waktunya ya Bu Mei ya. Semoga nanti kegiatan coachingnya berjalan dengan baik dan lancar Bu Mei. Terima kasih Bu Mei. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Sus. Selamat siang. Waalaikumsalam Bu Mei, selamat siang Bu Mei. Ya. Oke. Senang sekali ya Pak Sus, kita hari ini bisa berjumpa kembali walaupun mungkin lewat secara tatap muka maya. Oke. Dari WA Pak Sus kemarin itu ini Pak Sus mau sharing atau tukar pendapat ya tentang permasalahan yang Bapak hadapi saat ini. Oke, bolehkah saya bisa mendengarkan keluh kesah Pak Sus? Ya Bu, saya itu apa ya Pak ya? merasa kok di tahun ajaran baru ini kok murid saya itu belum fokus Bu dalam pembelajaran. Mereka lebih asik bermain daripada mengikuti pembelajaran. Dan tambah lagi ada banyak sekali tugas yang diberikan kepada saya. Jadi saya bingung Bu, dari dua tugas itu apa yang harus saya lakukan? Seperti itu Bu. Gitu. Oke, dari apa tadi itu rencana Pak Sus sudah mengungkapkan rencananya untuk tujuan dan tingkat ukuran keberhasilan dari pertemuan ini apa yang Bapak harapkan dari tujuan dari pertemuan kita ini? Kalau tujuan saya ya harapannya dari pertemuan ini saya dapat menyelesaikan permasalahan tadi Bu, keduanya. Kalau ke tingkat keberhasilannya saya bisa melakukan dua hal tersebut secara bersama-sama tanpa harus mengesampingkan salah satunya Bu. Itu tujuan dan ukuran keberhasilan saya Bu. Oke. Kesempatan untuk saat ini, kesempatan apa yang Bapak miliki? Posisi Bapak saat ini punya kesempatan apa?
Kalau kesempatan saya ya mungkin saya akan berusaha berkoordinasi dulu dengan orang tua mengenai siswa. Saya akan menyampaikan program-program kerja yang akan saya sampaikan, yang akan saya jalankan. Terus yang kedua, saya akan berkoordinasi dengan rekan-rekan mengenai kegiatan pembelajaran dan juga kepala sekolah, Bu. Itu kesempatan saya, Bu, yang saya miliki. Oke, ya, ya, ya. Kalau dari kita ukur dari skala itu kira-kira antara 1 sampai 10 itu Bapak di posisi nomor berapa ya? Saya di posisi nomor 5, Bu, kalau saya. Berarti di skala pencapaian tujuan itu Bapak ada di skala nomor 5. Iya, Bu. Kenapa bisa sampai kenapa kok nomor 5 ya Pak ya? Ya itu Bu, karena saya merasa belum bisa mengkondisikan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan dan saya juga belum bisa memanajemen waktu yang baik tentang pekerjaan yang diberikan kepada saya, Bu. Seperti itu. Apa kekuatan, peluang dan atau hambatan yang Pak Sus hadapi saat ini, yang Pak Sus hadapi untuk apa yang menghalangi Pak Sus untuk meraih tujuan Nah, dan apa solusinya? kalau peluang, kekuatan, hambatan, kalau mungkin kekuatan saya saat ini saya kan juga bisa Bu atau dikatakan tahu tentang kegiatan pembelajaran aktif, dapat membuat PowerPoint, dapat mencari media-media yang ada di internet, itu kekuatan saya. Peluang saya juga mengetahui bagaimana langkah-langkah pembelajaran aktif yang baik itu seperti apa. Itu mungkin kalau hambatan dan gangguannya mungkin dari segi siswa kadang anak-anak itu bosan Bu dalam melaksanakan kegiatan pembelajarannya kok itu saja. Terus itu kalau Kurang dari menarik ya, siswa, iya kalau dari pekerjaan saya yang banyak itu ya mungkin karena saya juga kurang manajemen waktu. Nah mungkin untuk solusi yang akan saya lakukan, mungkin saat ini saya akan mempersiapkan perangkat pembelajaran yang baik yang bagaimana dapat mengakomodir kegiatan pembelajaran tersebut sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan mungkin nanti saya akan memasukkan berbagai macam ice breaking di dalamnya. Untuk kegiatan tambahan pekerjaan saya mungkin saya akan memanajemen waktu lebih baik lagi agar dapat menyelesaikan tugas yang diberikan kepada saya tepat waktu. Mungkin itu, Bu. Oke. Untuk tadi Bapak juga sudah menyampaikan tentang apa kekuatan, peluang dan hambatannya. Dan tadi Bapak juga sudah menyampaikan rencana Bapak ke depan ya, bahwa akan apa tadi rencananya akan membagi tugas juga ya Pak ya. Iya, Untuk Bu. rencananya sudah sampaikan. Sekarang yang dari rencana yang Bapak kemukakan tadi, apa prioritas dan strategi yang Bapak lakukan untuk mencapainya? Iya, Bu. Untuk strategi dan prioritas mungkin yang saya lakukan pertama adalah koordinasi dulu, Bu, dengan orang tua, komunikasi mengenai program-program yang akan saya lakukan di kedepannya agar orang tua dapat mengetahui program saya dan kami dapat bersinergi untuk saling membantu dalam hal pembelajaran. Kalau saya di sekolah mungkin orang tua di rumah. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, kolaborasi dengan kepala sekolah mengenai tugas-tugas yang diberikan kepada saya dan rekan-rekan agar kami dapat membagi tugas secara baik dan juga dapat manajemen waktu. Mungkin itu prioritas dan strategi saya, Bu. Oke. Untuk jangka waktunya Pak, jangka waktu yang mungkin jangka waktu atau serta ukuran tingkat keberhasilan rencana Bapak itu dikatakan berhasil tuh menurut Bapak bagaimana, dan jangka waktunya kira-kira rencana yang akan Bapak laksanakan tuh perlu jangka waktu berapa lama? Ya, untuk jangka waktunya mungkin akan saya buat 2 minggu dulu, Bu, untuk kegiatan pembelajaran. Jadi nanti akan saya evaluasi adakah peningkatan dari pekerjaan yang sudah saya buat dalam perangkat pembelajaran dan juga tugas tambahan saya. Jadi dalam 2 minggu nanti akan saya observasi lagi bagaimana hasilnya, apakah lebih baik ataukah kurang. Nah, ukuran keberhasilannya adalah apabila nanti kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar, anak-anak dapat memahami kegiatan pembelajaran dan tugas tambahan saya dapat berjalan beriringan tanpa terganggu satu sama lainnya. Mungkin itu, Bu. Oke. Komitmen komitmen Bapak apa terhadap rencana yang akan Bapak laksanakan ini?
Ya, komitmen saya ya mungkin saya akan continue dalam arti kegiatan tersebut akan saya lakukan secara berkelanjutan. Dalam kegiatan tersebut mungkin saya akan melakukan refleksi kemarin kegiatan seperti apa, kalau misalkan kekurangannya di mana, nanti saya akan perbaiki selanjutnya seperti itu Bu, komitmen saya. Iya, iya, iya. Oke. Kira-kira siapa yang akan Bapak libatkan atau yang akan menurut Bapak yang akan membantu Bapak dalam mencapai komitmen yang telah Bapak buat? Yang membantu dalam komen saya yang jelas yang pertama mungkin siswa saya Bu dalam kegiatan pembelajaran, yang kedua orang tua karena kami harus berkolaborasi untuk dapat membimbing siswa baik di sekolah maupun di rumah, terus rekan sejawat, kepala sekolah itu Bu, siapa saja yang berperan dalam menjaga komitmen saya. Oke, untuk selanjutnya yang terakhir, pertanyaan saya yang terakhir itu adalah bagaimana dan dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini Pak? Ya mungkin Bagaimana? tindak lanjut saya mungkin dalam 2 minggu ini akan saya lakukan penerapannya Bu, semoga nanti 2 minggu ke depan akan ada hasilnya seperti apa, nanti hasil tersebut nanti akan saya sampaikan kepada Bu Mai terkait apakah nanti ada keberhasilan atau belum ada keberhasilan akan saya sampaikan, harapannya nanti di selanjutnya akan lebih baik lagi Bu, itu mungkin Bu tindak lanjut saya Bu. Oke, Bu Pak. Oke, terima kasih Pak Sus untuk bincang-bincang kita di siang hari ini. Semoga dengan perbincangan ini Pak Sus bisa segera menyelesaikan permasalahan ya Pak ya. Ya Bu, untuk kelanjutannya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Mei. Waalaikumsalam Bu Lilis. Bu Mei, tadi kan sudah melaksanakan coaching ya dengan Pak Susilo ya Bu Mei. Ya. Sebelum penutupan ya Bu ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih terkait observasi tadi bersama Bu Mei ya. Apa saja yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke. Dari yang proses pelaksanaan coaching tadi ya, Bu, indikatornya itu adalah Pak Susilo itu sudah menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Dari pertanyaan pertanyaan yang saya ajukan kan tadi di awal saya sudah menyebutkan bahwa saya akan kompetensinya adalah untuk memberikan pertanyaan yang berbobot. Dari proses coaching tadi sudah dapat diambil kesimpulan bahwa Pak Susilo sudah menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Oke Bu Mei, ini menurut saya Bu Mei sebagai observer tadi ya, saat coaching tadi Bu Mei dan Pak Sus itu sudah berjalan dengan baik dan juga sudah sesuai dengan alur tirta, juga sudah sesuai dengan Bu Mei itu sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Susilo, sehingga tadi Pak Susilo bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Pak Susilo hadapi ya. Kemudian coaching ini tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching, itu menurut observasi saya ya Bu. Kemudian pertanyaan terakhir nih Bu Mei, sebelum kita tutup ya Bu Mei, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melalui coaching tadi yang baru saja dilakukan oleh Bu Mei dan Pak Susilo? Kompetensinya tadi sudah di awal adalah kompetensinya kan dari pertanyaan yang berbobot tadi. Jadi kompetensi yang ingin saya harapkan adalah coaching di sini Pak Susilo itu dapat menggali akar permasalahan dan memecahkan akar permasalahan tersebut. Intinya Pak Susilo dapat menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Seperti itu.
Oke Bu Mei, begitu ya Bu ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan baik ya Bu Mei. Semoga coaching yang Ibu lakukan bisa bermanfaat. Kemudian demikian observasi yang kita lakukan hari ini, semoga bermanfaat. Saya tutup ya Bu Mei ya. Wassalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Lilis, terima kasih banyak. Ada. Selamat siang Pak Sus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Mei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Sus, pada siang hari ini kita punya kesempatan untuk akan melakukan proses coaching ya Pak Sus. Saya mendengar bahwa Pak Sus akan melaksanakan proses coaching bersama dengan Bu Lilis. Jadi dari proses coaching ini, nanti dari proses coaching ini, apa yang Pak Sus apa yang Pak Sus akan lakukan dengan Bu Lilis itu akan Pak ini dulu. Ulangi dah Pak, monggo. Pertanyaan siapkan dulu di depannya. Ya. Oke, sudah Pak. Oke. Sudah mulai Pak? Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Sus. Selamat siang Bu Mei. Alhamdulillah senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan proses coaching dengan Bu Lilis ya. Saya mendengar bahwa Pak Sus akan melaksanakan proses coaching dengan Bu Lilis ya Pak ya. Apakah benar Pak? Ya Bu, benar Bu. Saya akan melakukan proses coaching dengan Bu Lilis nanti dengan menggunakan metode daring. Oke. Dari proses nanti saya juga akan mengikuti proses coaching tersebut ya Pak. Saya akan akan melihat apakah proses coaching itu sesuai tidak dengan alur Tirta atau kompetensinya sudah masuk apa belum ya Pak. Sebelumnya saya akan mengajukan pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, kira-kira menurut Pak Sus itu dari proses coaching tersebut kompetensi mana yang ingin Pak Sus kembangkan ya? Ya Bu, dari proses coaching nanti kan ada 3 kompetensi Bu yang harus saya munculkan. Yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Dari ketiga kompetensi itu harapannya saya dapat memberikan pertanyaan berbobot kepada Bu Lilis Bu, seperti itu Bu. Oh, berarti nanti intinya prioritas kompetensi yang Pak Sus prioritaskan itu adalah kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot ya Pak? Iya Bu, betul Bu. Harapannya bisa seperti itu. Terus apa harapan dari proses coaching ini? Harapan Bapak bagaimana? Harapan saya dapat membantu Bu Lilis Bu, dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi beliau sendiri dengan berbagai solusi yang akan beliau ungkapkan, seperti itu. Jadi saya hanya mendampingi beliau untuk dapat menyelesaikan masalahnya, seperti itu. Oh oke. Baik Pak, terima kasih, cukup singkat untuk kegiatan praobservasi ini. Nanti kita akan nanti saya akan mengikuti juga proses coaching dengan bersama Bu Lilis dan jenengan gitu Pak. Iya Bu, siap. Ya. Selamat siang Bu Lilis. Selamat siang Pak Sus. Bagaimana kabarnya Bu Lilis hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat Pak Sus. Pak Sus sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga Bu Lilis. Bu Lilis, di pertemuan kali ini kemarin Bu Lilis menyampaikan bahwa akan menyampaikan sesuatu pada saya. Apa itu Bu Lilis yang mau disampaikan?
Ya Pak, begini ya Pak ya, saya itu ada sedikit permasalahan yang mengganjal di pikiran saya Pak Sus. Permasalahan apa ya Bu kira-kira? Boleh kalau boleh tahu. Begini Pak Sus, kan ada beberapa anak di kelas saya itu yang selalu bikin ulah ketika kegiatan pembelajaran sedang berlangsung. Hmm, Gitu Pak Sus. berarti Misalnya hmm, ketika ketika saya sedang menyampaikan materi pembelajaran, ketika sedang berdiskusi kelompok ataupun kegiatan di luar kelas, nah, anak-anak tersebut itu tidak mau mendengarkan dan memperhatikan, bahkan tidak mau mengerjakan tugas dari saya Pak Sus. hmm, berarti permasalahan yang Ibu hadapi bahwa anak-anak itu tidak mau mengerjakan tugas ya Bu ya pada saat kegiatan Ya, pembelajaran. Nah, ya, tujuan sama apa? tidak memperhatikan Iya, saat pembelajaran. iya. Tujuan dari pertemuan ini yang Ibu harapkan apa ya Bu kira-kira? Eh, tu- Tujuannya supaya apa ya, menemukan solusi dari apa yang permasalahan apa yang saya hadapi ini Pak Sus. Nah, berarti untuk dapat menemukan solusi. Nah, Iya, dari pertemuan ini, apa ukuran keberhasilan yang ingin Ibu harapkan, Bu? Ukuran keberhasilannya itu seperti apa? ukuran keberhasilannya tuh anak-anak tersebut itu ketika pembelajaran sedang berlangsung mereka mau memperhatikan, mereka mau mengerjakan tugas yang saya berikan. Ketika berdiskusi ya mereka mau bekerja sama dengan anggota kelompoknya, seperti itu Pak Sus. Oh, baik seperti itu. Nah, sekarang kesempatan apa yang Ibu miliki saat ini terkait dengan masalah tersebut? Gimana Kesem- Pak Sus? Kesempatan apa yang Ibu miliki saat ini, Bu? Kesempatan yang saya miliki saat ini, eh, begini Pak Sus, saya itu sudah memberikan teguran secara langsung ya, dengan menasihati mereka dengan kalimat-kalimat positif, tapi mereka itu anak-anak tersebut itu belum ada perubahan Pak Sus. Baik. Sekarang kalau kita hitung antara 1 sampai 10, posisi Bu Lili saat ini ada di mana dan mengapa Ibu memilih posisi tersebut, Bu? Bisa dijelaskan? Eh, Menurut saya pribadi ya Pak Sus, saya saat ini berada pada skala 5 Pak Sus. Kenapa Bu kok bisa menyampaikan skala 5, Bu? Karena apa ya, belum, anak-anak tersebut itu belum ada perubahan gitu loh Pak Sus. Belum ada perubahan. Baik. Nah, Iya, apakah peluang atau kekuatan yang Ibu dapatkan saat ini? Adakah peluang dan kekuatannya? ya, peluang yang saya dapatkan ya Pak Sus ya, itu saya akan apa ya, mengajak sharing kepada anak tersebut dengan berbicara dari hati ke hati, dengan memanggil anak tersebut juga orang tuanya ya Pak ya, supaya kami juga orang tua tersebut, anak-anak tersebut yang saat pembelajaran kurang memperhatikan, kurang mengerjakan tugas, lah itu kita bisa mencarikan solusi bersama-sama supaya terjadi perubahan ke arah yang lebih baik pada anak-anak tersebut Pak Sus. Nah, ya, tadi kekuatannya. Pada saat Ibu melakukan kegiatan tersebut, adakah hambatan atau gangguan yang menghadapi Ibu? Dan solusinya seperti apa yang Ibu siapkan? Hambatan yang saya hadapi itu ya Pak Sus ya, karena sekolah kami itu kan ada di daerah pesisir ya Pak Sus ya, jadi terkadang orang tuanya itu ada yang bekerja sebagai buruh tani, buruh pabrik, nelayan, dan terutama yang orang tuanya bekerja sebagai buruh pabrik itu ketika saya panggil ada surat undangan dari sekolah, kalau ada
panggilan untuk menyelesaikan kasus anak tersebut, kadang orang tersebut tidak hadir. Orang tersebut tidak hadir karena mungkin tidak diizinkan oleh mandornya. Kadang juga kesulitan lah dalam pemberian izin dari perusahaan ke orang tua tersebut gitu Pak. Itu yang saya alami sebagai hambatan saya Pak. Solusinya apa Bu kalau ada hal seperti itu? Itu tadi saya juga bekerja sama ya Pak ya dengan rekan sejawat saya, terutama guru mapel agama maupun olahraga yang juga mengampu anak tersebut kan Pak kan, itu kan pernah jadi tahu kondisi anak tersebut itu bagaimana, karakter anak tersebut itu bagaimana. Saya mengajak rekan sejawat saya, kepala sekolah saya untuk berkolaborasi ya Pak ya, berkomunikasi dan berkolaborasi, juga menasihati di sekolah ya agar anak-anak tersebut tidak mengulangi perbuatan tersebut, dan juga agar lebih rajin dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Seperti itu Pak Sus. Ya. Rencana apa yang akan Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Begini ya Pak Sus, saya akan menerapkan segitiga Balik. terhadap anak-anak tersebut Pak Sus. Kemudian saya juga itu tadi menerapkan segitiga restitusi dan juga melibatkan kepala sekolah, teman sejawat, kemudian orang tua dari anak-anak tersebut ya Pak ya, untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, untuk prioritas dan strateginya, apa yang akan Ibu lakukan? Prioritas dan strateginya. Saya akan menjalin komunikasi yang baik dengan anak-anak tersebut, juga komunikasi dengan orang tua murid dari anak tersebut, supaya juga bisa mendampingi mereka di rumah dengan mengajak mereka berbicara dari hati ke hati, juga menasehati dengan baik untuk supaya anak tersebut terjadi perubahan gitu Pak. Baik. Selanjutnya, jangka waktu serta ukuran apa yang dapat menjadikan keberhasilan Ibu dalam melakukan rencana tersebut? Jangka waktunya itu kurang lebihnya 2 minggu ya Pak ya, kurang lebih 2 minggu itu untuk melihat proses perubahan dari hari ke hari, dari sikap dan juga kedisiplinan dari anak-anak tersebut Pak Sus. Baik. Apa komitmen Ibu terhadap rencana yang akan Ibu lakukan? Saya akan memberikan bimbingan dan konseling kepada anak-anak tersebut ya Pak ya, secara kontinu setiap harinya, dengan saya mencatat di buku bimbingan konseling saya, dan bagaimana anak tersebut saya ajak bicara dari hati ke hati. Juga guru-guru yang lain ya, rekan sejawat saya itu juga berperan dalam hal ini, sehingga akan terjadi progres ya Pak ya, secara bertahap. Ya. Siapa saja yang membantu Bu dalam membuat komitmen tersebut? Siapa saja yang membantu? Saya sendiri, kemudian ada rekan sejawat saya ya Pak ya, kemudian juga ada orang tua murid tersebut ya Pak ya, dari anak-anak tersebut, kemudian juga anak-anak tersebut yang memperhatikan dan kurang disiplin dalam mengerjakan tugas, itu juga akan saya ajak untuk membuat komitmen bersama. Ya. Baik. Terus tindak lanjut apa yang akan Ibu lakukan terkait kegiatan tersebut Bu dalam waktu 2 minggu ini? Tindak lanjut yang akan saya lakukan
saya akan membuatkan buku catatan khusus kepada anak-anak dan memberikan kepada anak-anak tersebut tentang ibaratnya seperti buku pendidikan karakter gitu ya Pak ya, apakah mereka itu mengerjakan tugas atau belum, kemudian apakah mereka sudah ketika pembelajaran berlangsung itu sudah melaksanakan kesepakatan kelas atau belum. Itu saya buatkan buku khusus, jadi seperti kemudian buku itu ditandatangani oleh saya sebagai wali kelasnya, kemudian ada rekan sejawat saya, guru mapel agama, kemudian juga ada saya mintakan tanda tangan kepada orang tua dari anak tersebut. Ya, baik. Terima kasih Bu. Semoga dalam 2 minggu ini terdapat perubahan. Nanti bisa Ibu ceritakan lagi, bisa Ibu sampaikan lagi kepada saya terkait perubahan yang telah terjadi. Terima kasih Bu Lilis atas waktu yang sudah diberikan. Sampai bertemu lagi 2 minggu yang akan datang. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sus. Sama-sama Bu. Semangat Pak Sus. Sama-sama, siap Bu. Oke, Pak Sus, sebagai tadi kita sudah menyimak bersama, saya sudah menyimak, sudah melakukan dari proses coaching yang Pak Sus lakukan bersama dengan Bu Lilis. Dari kegiatan tersebut, saya akan bertanya kembali Pak, bagaimana kegiatan observasinya tadi ya Pak ya, menurut Bapak? Ya Bu, kegiatan observasi tadi dapat berjalan dengan lancar Bu. Tadi Bu Lilis mengemukakan terkait masalah yang beliau hadapi saat ini, dan tadi Bu Lilis juga sudah menemukan solusi-solusi yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya Bu. Seperti itu Bu. Oke, kira-kira menurut Bapak kompetensi yang apa yang ingin dikembangkan selanjutnya Pak? Mungkin kalau jika ada kegiatan proses coaching kembali. Ya, kalau dari ketiga kompetensi tadi, setidaknya kan sudah muncul semua Bu. Harapannya selain pertanyaan yang berbobot, saya juga dapat menghadirkan preferensi atau kehadiran penuh Bu dalam kegiatan tersebut Bu. Itu Bu yang saya harapkan. Oke. Begitu Pak, sebelumnya bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak? Boleh Bu, terima kasih, silakan. Menurut pengamatan saya, pendapat saya ya, dari proses coaching yang tadi dilakukan, saya menyimak dengan baik, dengan seksama bahwa Pak Sus sebagai coach yang sudah melakukan proses coaching dengan menggunakan alur Tita, sesuai dengan alur Tita. Jadi dan saya juga menilai dari kegiatan yang dilakukan, Bu Lilis itu sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Bu Lilis hadapi. Oke. Untuk rencana, kira-kira menurut Bapak rencana tindakan Pak Sus selanjutnya apa yang akan Pak Sus lakukan? Rencana saya mungkin akan mendampingi Bu Lilis lagi Bu. Pak Sus? Ya Bu, rencana Pak Sus saya. bisa saya ulang pertanyaannya? Oke, monggo silakan. Silakan Bu. Berarti rencananya Bapak akan melakukan pendampingan. Rencananya pripun Pak terkait dengan kegiatan ini, rencana selanjutnya, tindakan selanjutnya? Jadi saya akan melakukan pendampingan lagi Bu kepada Bu Lilis terkait kegiatan yang sudah dilakukan. Jadi kemarin sudah menemukan solusinya. Harapannya 2 minggu lagi saya akan bertemu lagi dengan Bu Lilis. Bu Lilis dapat menyampaikan perkembangan mengenai kegiatan yang sudah dilakukan. Mungkin seperti itu Bu dari saya. Oke, terima kasih Pak Sus untuk kegiatan di siang hari ini, proses coaching hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri ya Pak.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Mei. Terima kasih. Ya, ada. Selamat pagi Bu Lilis. Bagaimana kabar hari ini? Selamat pagi Pak Sus. Kabar saya alhamdulillah baik dan sehat Pak Sus. Bagaimana kabarnya Pak Sus? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Lilis, hari ini saya dengar Bu Lilis akan melakukan coach ya Bu. Dengan siapa ya Bu hari ini? Ya betul Pak Sus, saya akan melakukan kegiatan coaching Ya, dengan siapa Bu kegiatannya dengan dilaksanakan? dengan Bu Mei. Oh, baik. Dalam melaksanakan coaching, jangan lupa menggunakan rubrik penilaian yang sudah ada. Dan Baik jangan lupa Bapak. juga menggunakan alur tirta serta menyesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu, sebelum kegiatan coaching Baik dilaksanakan, Pak. bolehkah saya menanyakan beberapa pertanyaan? Boleh sekali. Baik. Silahkan. Yang pertama, dalam proses coaching, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan saat ini? Baik Bapak, dalam proses coaching ini yang akan saya kembangkan ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan ya Pak ya. Yang pertama itu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Seperti itu Bapak. Baik, berarti ada 3 kompetensi. Dari ketiga kompetensi tersebut, Ya. kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi lebih mendalam? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih spesifik adalah kompetensi mendengarkan aktif, karena mendengarkan aktif itu saya menjadi lebih fokus, sehingga ada kehadiran saya sepenuhnya gitu, dengan saya bisa mendengarkan secara aktif. Ya, Dan baik. saya juga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koji. Seperti itu Pak Susilo. Baik, untuk pertanyaan terakhir, indikator bagaimana yang diinginkan oleh Ibu selama proses coaching ini? Baik, indikator yang ketercapaian yang saya harapkan dari Koji yaitu Koji itu nantinya saya harap bisa mencari solusi dan dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Seperti itu Bapak. Baik, terima kasih Bu Lilis atas waktunya. Semoga kegiatan coaching nanti dapat berjalan dengan lancar dan dapat membantu Amin, coachingnya Bapak. untuk menyelesaikan masalah. Terima kasih Bu. Amin, Bapak. Selamat pagi. Terima kasih sama-sama Pak Sus. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum Bu Mei. Waalaikumsalam, Bu Lilis. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Mei? Kabarnya baik, sehat. Bu Mei, apakah Bu Mei saya dengar kemarin ingin berbincang-bincang tentang satu hal dan ingin bertemu saya. Apa rencana pertemuan Bu Mei kali ini? Ya Bu, ini kemarin tuh memang saya pengen ada sharing dengan Bu Lilis tentang permasalahan yang sedang saya hadapi. Dari sharing ini gini Bu, saya mempunyai permasalahan di dalam kelas mengenai anak-anak ya, terutama pada saat pembelajaran. Itu di kelas saya, itu anak-anaknya itu pasif atau mungkin anak-anak kurang keaktifan dari siswa ketika pembelajaran. Jadi anak-anak itu misalkan ketika ditanya itu diam dan disuruh mengerjakan itu ternyata tidak bisa gitu loh.
Jadi anaknya itu pasif lah, kurang keaktifan. Jadi berangkat dari permasalahan yang saya hadapi ini, saya mempunyai tujuan, saya dapat dengan sharing dengan Bu Lili, saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Oh begitu, baik Bu. Apakah ukuran keberhasilan dari pertemuan ini Bu Mai? Ukuran keberhasilan dari sebuah pertemuan ini adalah saya bisa menemukan mungkin strategi atau strategi maupun solusi yang sedang saya hadapi gitu Bu. Oke Bu. Kemudian kesempatan apa yang Bu Mai miliki saat ini ya? Kesempatan apa yang Bu Mai miliki sekarang ini? Kesempatan yang saya miliki saat ini itu adalah ini ya Bu, saya punya kesempatan untuk saya sebagai wali kelas, jadi saya punya mungkin punya power saya punya power yang kuat di dalam kelas, terutama untuk mungkin untuk memberikan penguatan kepada siswa gitu, dan saya juga punya kekuatan untuk untuk berkomunikasi dengan wali murid, punya hak untuk berkomunikasi dengan wali murid seperti itu. Baik, dari skala 1 sampai 10 ya Bu Mai ya, di mana posisi Bu Mai dalam pencapaian tujuan Bu Mai tersebut? Dari posisi saya itu mungkin saat ini saya di skala 5 Bu. Nah, apa alasannya Bu Mai kok bisa karena gini Bu, selama ini saya belum bisa mengkondisikan siswa saya atau untuk mengajak siswa saya untuk aktif di dalam kelas gitu Bu. Jadi penguasaan terhadap anak itu saya merasa saya sangat kurang, saya belum bisa mendalami karakter siswa saya gitu. Baik, kemudian ya apa kekuatan, peluang, kemungkinan dari Bu Mai dalam mencapai tujuan tersebut? Kalau kekuatan yang saya miliki itu saya tentu pembelajaran, agar kekuatannya adalah untuk menarik siswa agar siswa itu bisa dapat belajar dengan aktif, dengan bersemangat. Itu kekuatan saya selalu memberikan anak-anak untuk pembelajaran yang yang menarik, seperti mungkin saya menggunakan proyektor atau LCD itu untuk memutarkan anak-anak itu tentang sebuah video atau sebuah lagu. Jadi misalnya anak-anak saya ajak untuk melihat video atau mendengarkan sebuah lagu yang berkaitan dengan materi pembelajaran, dan juga ada juga mungkin mengajak anak-anak untuk pembelajaran di luar kelas seperti itu. Baik, sekarang adakah hambatan atau gangguan ya yang dapat menghalangi Bu Mai dalam meraih tujuan tersebut, dan kemudian apa solusinya? Oke, kalau hambatannya itu ini ya, anak-anak itu ketika pembelajaran, misalkan pembelajaran di luar kelas gitu ya, anak-anak tuh kadang masih ada anak yang kurang fokus juga gitu loh, jadi dia malah bermain-main gitu loh, seperti itu. Jadi kayak penguasaan ke anak, dan kadang juga selain itu hambatannya itu juga dari waktu ya Bu ya, waktu yang saya miliki juga kadang kan saya juga harus berbagi peran juga. Ketika ada saatnya kan kadang kita ada kegiatan di luar sekolah juga, jadi kan kita terpaksa mau tidak mau, dengan sangat terpaksa kan kita harus meninggalkan kelas ya Bu. Nah itu juga menjadi sebuah hambatan juga atau gangguan bagi saya untuk memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak. Jadi anak-anak terpaksa kan harus ditinggal. Ketika ditinggal kita kan hanya memberikan tugas gitu, jadi anak-anak bosen Bu, seperti itu.
Baik Bu Mei. Kemudian apa rencana dari Bu Mei untuk mencapai tujuan itu? Kalau dari rencana saya kan bertujuannya kan ingin anak-anak supaya aktif. Itu satu tujuan saya yang pertama, itu adalah cara mengaktifkan pembelajaran dengan siswa. Itu biasanya saya selalu memberikan mengajak anak-anak untuk bernyanyi sambil mengkaitkan materi gitu ya, misal materi apa kita kaitkan dengan sebuah lagu atau menayangkan sebuah video yang sekiranya menarik anak-anak atau melakukan diskusi kelompok dan bermain peran bilang gitu sih yang sekiranya menarik untuk anak-anak. Dan satu lagi juga saya juga terkadang perlu menjalin komunikasi dengan orang tua. Baik Bu Mei. Kemudian prioritas dan strategi apa yang Bu Mei lakukan untuk mencapainya? Prioritas saya adalah tetap saya mungkin akan konsisten ya Bu, konsisten dan kontinu melakukan pembelajaran yang sekiranya setiap pembelajaran itu kan kita bisa melihat pembelajaran model pembelajaran mana yang disukai anak-anak gitu. Jadi saya misalkan anak-anak menyukai bermain pembelajaran dengan strategi menggunakan bermain peran gitu. Jadi mungkin saya juga akan selalu memberikan yang ide-ide yang terkait dengan bermain peran kayak seperti itu, atau mungkin juga menayangkan video atau apa gitu sih Bu. Baik Bu Mei. Kemudian bagaimana jangka waktunya? Jangka waktu serta ukuran dari keberhasilan rencana aksi dari Bu Mei tersebut. Rencana jangka waktunya itu saya buat jangka waktu dua minggu Bu. Ya. Jadi dari langkah-langkah yang saya tadi yang sudah saya jabarkan itu saya buat 2 minggu gitu. Oke. Kemudian apa komitmen dari Bu Mei terhadap rencana aksi tersebut? Komitmen saya itu adalah mungkin saya akan konsisten itu tadi ya Bu, secara konsisten dan kontinu untuk melakukan rencana-rencana tersebut gitu. Baik. Kemudian siapa yang dapat membantu Bu Mei dalam menjaga komitmen tadi? Yang menurut saya yang dapat membantu saya itu adalah satu mungkin anak-anak ya yang bisa diajak untuk berkomitmen juga awal kita membuat kesepakatan kelas itu dengan anak-anak dan dengan diri saya sendiri tentunya. Yang kedua juga dengan kepala sekolah, kerjasama juga dengan kepala sekolah, rekan sejawat dan wali murid seperti itu Bu. Oke Bu Mei. Kemudian bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini Bu Mei? Tindak lanjut Bu Mei bagaimana setelah sesi coaching ini? Tindak lanjut dari sesi coaching ini saya berharap saya dapat menerapkan apa yang tadi sudah saya sampaikan, rencana-rencana strategi tadi yang sudah saya sampaikan, sehingga saya dapat menemukan solusi dari permasalahan ini yang sedang saya hadapi. Baik Bu Mei, terima kasih atas waktunya. Sudah melakukan praktik coaching ini dengan baik. Semangat ya Bu Mei ya. Semangat, terima kasih ya Bu Lilis mau mendengarkan Bu Mei. Ya, saya akhiri ya Bu Mei ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lilis, tadi sudah melaksanakan kegiatan coaching. Saya akan menanyakan beberapa hal terkait kegiatan tadi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Bapak, di coaching ini saya sudah melakukan praktek coaching dengan
alur Tirta ya Pak ya, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali Koci untuk menceritakan permasalahan yang dialaminya dan menemukan solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Seperti itu Bapak. Ya, bagus. Tadi saya juga sudah membuat catatan. Menurut saya sebagai observer, tadi saat coaching, Bu Lilis dan Bu Mei sudah berjalan dengan lancar dan baik sesuai dengan alur Tirta yang sudah dipersiapkan. Dan Bu Lilis juga sudah dapat menggali masalah yang dihadapi oleh Bu Mei dan dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga Bu Mei dapat menemukan solusi dari permasalahan dan juga coaching dapat berjalan dengan lancar. Nah, Bu Lilis, saya akan menanyakan satu pertanyaan lagi. Kompetensi yang ingin Bu Lilis kembangkan itu apa lagi Bu Lilis selain tadi? Jadi di sini kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah dengan cara saya lebih memahami lagi proses Tirta sehingga nanti dapat melakukan praktek coaching lebih baik lagi untuk kedepannya. Seperti itu Bapak. Baik, terima kasih Bu Lilis atas waktunya. Sebagai tindak lanjut, mohon nanti Bu Mei dalam 2 minggu ke depan ditanya lagi mengenai progres atau aksi nyata yang sudah dilaksanakan, apakah ada perubahan yang sudah terjadi pada solusi yang sudah dilakukan. Itu saja dari saya. Terima kasih Bu Lilis atas waktunya. Selamat siang, selamat beraktivitas. Sama-sama Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Susilo. Sama-sama Bu.